Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengajar mata kuliah Ekonomi Indonesia yang telah memberikan kesempatan beserta waktu untuk kami mempresentasikan materi yang berjudul Kebijakan Perdagangan Internasional. Saya Jasmina sebagai moderator dan materi juga dengan bangga mempersembahkan presentasi oleh pemateri kami yang pertama yaitu Rudy Banapon dan pemateri kedua kami Erna. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan suatu hal yang berhubungan dengan setiap bidang negara dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Perdagangan internasional ini mencakup di dalamnya kegiatan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan internasional adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan arah atau komposisi dan struktur perdagangan antara negara dengan negara lain. Yang kedua yaitu ada kebijakan perdagangan internasional menurut para ahli. Yang pertama, teori keunggulan kooperatif atau comparative advantage teori. Terus yang kedua, teori keunggulan absolut atau absolute advantage teori. Yang ketiga, teori pertukaran Hacker-Ohlin. Dan yang keempat, teori pertumbuhan ekonomi dan perdagangan atau neo-trade teori. Yang kelima, teori diferensiasi produk atau produk diferensiasi. Masuknya ekspor dan impor dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional diwujudkan melalui kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan kegiatan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Sekian dari saya. Baik, kita akan lanjut pada pemateri kedua, Erna. Kepada Erna dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya lanjut pada bagian D, penyebab terjadinya perdagangan internasional. Revolusi informasi dan transportasi. Berkembangnya teknologi informasi dan transportasi membuat perdagangan internasional muncul, yaitu interdependensi kebutuhan, yaitu masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek, bisa ditinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologi. Adapun liberasi ekonomi, kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antar negara. Adapun E yaitu kebijakan perdagangan internasional. Penetapan tarif. Tarif adalah sebuah kebebanan atau barang-barang yang melintasi daerah pabean atau custom area. Yang kedua yaitu impor. Impor adalah kebijakan pemerintahan untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Adapun tiga yaitu larangan ekspor impor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Dan yang terakhir yaitu subsidi. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator ketiga. Baik, kita lanjut pada poin F, yaitu tujuan kebijakan perdagangan internasional. Tujuan kebijakan perdagangan internasional ialah untuk mendapatkan manfaat perdagangan yang akan menambah pendapatan dari suatu negara. Jadi secara garis besar, tujuan kebijakan perdagangan internasional tentunya adalah untuk memperoleh keuntungan. Yang pertama, peluang kerja yang terbuka luas. Yang kedua, memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, membuat hubungan baik antar negara. Yang keempat, meningkatkan kemakmuran suatu negara. Dan yang terakhir, yaitu kebutuhan hidup semakin mudah terpenuhi. Atau yang terakhir, yaitu premi. Jadi premi ini adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri yang berhasil mencapai target produksi tentu yang telah ditetapkan. Yang kedua, dumping. Dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Dan yang terakhir yaitu devaluasi. Devaluasi adalah tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri dengan sengaja terhadap uang asing. Itulah hasil video presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan